Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Tes SKB sudah di depan mata. Tetap semangat dan tak kenal lelah teman-teman. Baik, kita mulai soal nomor 1. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh PPK pejabat pengadaan dalam persiapan pembelian melalui toko daring? A. Menghubungi pemasok secara langsung. B. Melakukan pencarian pada portal katalog elektronik. C. Memeriksa stok barang di gudang. D. Membuat laporan keuangan. E. Mengadakan rapat internal. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Langkah pertama yang dilakukan oleh PPK pejabat pengadaan dalam persiapan pembelian melalui toko daring adalah melakukan pencarian pada portal katalog elektronik. Ini penting karena melalui portal katalog elektronik, PPK pejabat pengadaan dapat membandingkan berbagai pilihan barang jasa yang tersedia berdasarkan gambar, fungsi, spesifikasi teknis, harga dan biaya tambahan lainnya seperti ongkos kirim. Proses ini membantu memastikan bahwa barang jasa yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan harga barang jasa terbaik jika terdapat 2 atau lebih penyedia? A. Membandingkan spesifikasi teknis barang. B. Membuat daftar penyedia barang jasa. C. Menghubungi penyedia melalui telepon. D. Menyelenggarakan pameran produk. E. Negosiasi kepada penyedia. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Jika terdapat 2 atau lebih penyedia yang dapat menyediakan barang jasa yang dibutuhkan, langkah pertama untuk mendapatkan harga barang jasa terbaik adalah dengan melakukan negosiasi kepada penyedia yang menawarkan harga paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, dan training dalam kurung apabila diperlukan. Negosiasi ini penting karena dapat membantu mendapatkan penawaran harga terbaik yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan proyek. Dengan mengutamakan penyedia yang menawarkan harga paling kompetitif, PPK pejabat pengadaan dapat menghemat biaya pengadaan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Mengapa PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis? A. Untuk mengurangi biaya administrasi. B. Untuk meningkatkan jumlah penyedia yang berpartisipasi. C. Untuk menghindari indikasi pemecahan paket. D. Untuk mempercepat proses pengadaan. E. Untuk meningkatkan kualitas barang jasa. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis untuk menghindari indikasi pemecahan paket yang bertujuan menghindari tender seleksi. Pemecahan paket adalah praktik membagi paket pengadaan menjadi beberapa bagian kecil agar nilainya di bawah batasan yang mengharuskan tender seleksi, yang dapat menyebabkan proses pengadaan menjadi kurang transparan dan tidak kompetitif. Dengan menggabungkan beberapa paket yang sejenis, PPK memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan sesuai aturan, menghindari penyalahgunaan mekanisme pengadaan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang jasa. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Sumber informasi apa yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat pembuat komitmen dari pengguna akhir dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja? A. Brosur dan katalog dari pabrikan. B. Spesifikasi teknis pabrikan. C. Pengetahuan pengguna terkait fungsi dan kinerja barang jasa. D. Informasi dari instansi pemerintah. E. SDM pendukung ekosistem pengadaan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Pengetahuan pengguna terkait fungsi dan kinerja barang jasa sangat penting dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Pengguna akhir dalam kurung end user memiliki pengalaman langsung dan pemahaman mendalam tentang bagaimana barang jasa tersebut akan digunakan dalam praktik. Dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan mereka,
Pejabat pembuat komitmen dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai kebutuhan fungsional dan kinerja yang diharapkan dari barang garis miring jasa yang akan diadakan. Hal ini membantu memastikan bahwa spesifikasi teknis yang disusun benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan sesuai dengan tujuan pengadaan. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Kapan penggunaan merek dalam dokumen spesifikasi dibolehkan? A. Jika barang garis miring jasa memerlukan teknologi canggih. B. Jika barang garis miring jasa merupakan komponen dari satu sistem yang sudah ada. C. Jika barang garis miring jasa dipilih melalui negosiasi langsung. D. Jika barang garis miring jasa tidak tersedia di pasaran. E. Jika barang garis miring jasa merupakan produk baru. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Penggunaan merek dalam dokumen spesifikasi dibolehkan jika barang garis miring jasa yang diperlukan merupakan komponen dari barang garis miring jasa lain, suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada. Ini penting karena komponen, suku cadang atau bagian sistem biasanya memerlukan merek tertentu untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja yang optimal. Selain itu, penggunaan merek juga dibolehkan jika barang garis miring jasa tersebut terdapat dalam katalog elektronik atau jika proses pemilihannya dilakukan melalui tender cepat. Penggunaan merek dalam kasus ini membantu mempercepat proses pengadaan dan memastikan barang garis miring jasa yang diterima sesuai dengan standar yang diharapkan. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.